Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 47. Hahaha, jangan khawatir, anak baik, kata Hekiat Molly. Kalau si pemabok gila itu hendak mengganggumu, katakan bahwa engkau utusan kami, tentu dia akan mundur teratur. Liong Sikui, kami menerima usul gurumu agar engkau yang menjadi utusan kami pergi ke padang bangkai, kata Pekiat Moko. Temuilah suami istri mabok itu dan katakan bahwa menurut pikiran kami, pada hari-hari mendatang ini tentu musuh-musuh mulai berdatangan, maka mereka harus bersiap-siap dengan waspada dan jangan sampai lengah. Pula, andai kata ada lawan yang tangguh mampu melewati padang bangkai, agar mereka secepatnya memberi kabar kepada kami di sini. Baik, Lo Cianpue, jawab si Kui dan nona ini melirik ke dalam kamar tahanan, melihat betapa darah yang ditawan itu duduk bersila sambil memejamkan mata seperti orang sedang siulian, samadhi. Darah murid Hek Isiankou ini bukanlah orang jahat, dan sesungguhnya, Hek Isiankou sendiri pun dahulunya adalah seorang tokoh yaitu pendeta wanita agama Tu yang hidup dengan bersih, bahkan menjauhkan diri dari dunia ramai. Akan tetapi, dia bersama Hua Cinjin terjebak dalam perangkap nafsu berahi dan mereka itu, seorang pendeta wanita dan seorang pertapa pria, mengadakan hubungan gelap dan selanjutnya menjadi kekasih. Karena Hua Cinjin adalah sute dari mendiang Toat Beng Hoatsu yang terbunuh oleh Tehu, maka dia pun terkena bujukan 5 bayangan dewa untuk membantu mereka menghadapi ketua Chin Lingpai yang terkenal sebagai sahabat Tehu dan juga musuh Toat Beng Hoatsu. Kemanapun Hua Cinjin pergi, apalagi menghadapi urusan berbahaya, tentu saja Hek Isiankou ikut dengan meninggalkan muridnya. Dan kini, setelah Hua Cinjin kekasihnya sejak muda itu tewas oleh In Hong, tentu saja Hek Isiankou menaruh dendam dan maulah dia bekerja sama dengan 2 orang kakek nenek guru Sabutai itu sambil mengajak muridnya. Sungguh pun wataknya angkuh dan keras sebagai murid seorang pandai. Namun Liong Sikui tidak pernah terlibat dalam kejahatan, bahkan dia selalu bertindak sebagai seorang pendekar wanita yang keras hati dan menentang kejahatan. Tentu saja dia tidak menganggap bahwa subonya itu jahat, pula dia tidak menganggap bahwa orang-orang yang kini dibantu subonya itu jahat, karena dianggapnya mereka, seperti juga subonya, hendak menuntut balas, dan pembalasan dendam dianggapnya bukanlah perbuatan jahat. Kini melihat betapa tawanan wanita itu masih amat muda dan cantik sekali, juga kelihatan tenang saja, dia sudah menjadi kagum bukan main. Akan tetapi justru gadis di dalam tahanan itulah yang menjadi pembunuh supeknya, yaitu Hua Cinjin. Demikian menurut keterangan subonya, maka dia memandang ke arah In Hong dengan sinar mata benci. Musuh gurunya berarti juga musuhnya, karena gurunya itu pun menjadi pengganti orang tuanya. Subo, kenapa tidak dibunuhnya saja dia itu? Justru dia menjadi umpan untuk memancing datangnya musuh-musuh besar yang lain, Sikui. Akan tetapi dia sudah tidak berdaya dan nyawanya berada di tangan kita, jawab gurunya dengan wajah beringas penuh dendam. Sekarang berangkatlah, muridku, dan hati-hatilah karena majikan padang bangkai adalah orang-orang setengah gila. Gadis itu mengangguk, memberi hormat lalu meloncat dengan cepat sekali, lenyap dari tempat itu. Bo Taisu mengangguk-angguk. Ginkang muridmu itu pintu lihat amat hebat, mungkin tidak kalah oleh gurunya. Memang betul, Taisu. Sikui menerima pelajaran khusus dari mendiang Hua Cinjin sehingga ginkangnya menjadi matang dan lumayan. Karena ginkangnya itulah maka dia memperoleh kemajuan pesat dalam ilmu silatnya dan dia dijuluki orang Angyancu, si walet merah, jawab Hek Isiankou dengan bangga. Tempat In Hong ditahan itu adalah sebuah tempat yang terdiri dari beberapa bangunan yang kokoh kuat dan pernah menjadi markas atau benteng ketika Raja Sabutai dahulu bermarkas di situ bersama puluhan orang pengikutnya yang setia. Kini, oleh Raja Sabutai, bekas markas itu diberikannya kepada kedua orang gurunya. Memang tempat ini amat baik untuk dijadikan semacam benteng kecil, juga amat baik untuk menjadi tempat tinggal di daerah yang berbahaya itu. Tempat itu berada di sebuah lembah yang dinamakan Lembah Naga dan berada di kaki pegunungan Hing Ansan. Karena lembah itu berada di tepi sungai Luanho, tepat di tikungan sungai yang disusul dengan banyak tikungan-tikungan kecil, sehingga dari atas lembah itu sungai Luanho kelihatan seperti seekor naga yang tubuhnya berliku-liku, maka lembah itu dinamakan Lembah Naga. Lembah Naga terletak di luar tembok besar, di daerah Mongol dan di daerah itu terdapat banyak tempat-tempat yang amat berbahaya, gunung-gunung yang tinggi dan luas,
Hutan-hutan yang lebat dan padang-padang rumput yang seperti lautan tak bertepi, diseling gurun-gurun pasir yang tandus. Jalan menuju ke lembah naga itu kalau didatangi dari barat, timur dan selatan, hanya ada satu saja, yaitu dari selatan melalui padang bangkai. Tidak ada jalan lain yang mungkin membawa manusia mendatangi lembah naga kecuali melalui padang bangkai ini. Mengapa dinamakan padang bangkai? Sebetulnya padang itu adalah padang rumput yang luas. Akan tetapi keadaannya demikian aneh dan banyak sekali binatang yang terjebak dan mati di sekitar tempat itu, hanya tinggal tulang-tulangnya saja yang nampak dan karena seringnya orang melihat bangkai binatang, kadang-kadang manusia yang melakukan perjalanan lewat tempat itu dan tersesat, berserakan di sekitar padang rumput. Maka tempat itu dinamakan padang bangkai. Memang amat berbahaya sekali. Ada bagian yang kelihatannya seperti padang rumput biasa, dengan rumput-rumputnya yang hijau segar seperti beludru, akan tetapi bagi mereka yang sudah mengenal daerah itu, bagian yang rumputnya hijau segar tanpa mengenal musim itu, baik di musim panas maupun di musim semi tetap saja hijau segar itu, merupakan tempat maut yang mengerikan. Salah sangka membuat banyak manusia maupun binatang yang kebetulan lewat, terperosok ke tempat ini dan sekali kaki mereka terjerumus, sukar untuk menyelamatkan diri karena rumput hijau segar itu seolah-olah merupakan umpan atau perangkap yang kalau diinjak ternyata bawahnya merupakan lumpur lembut yang dapat menyedot apa saja dengan kekuatan yang tak terukur besarnya. Lumpur lembut itu amat dalam dan sekali kaki menginjak, sukarlah ditarik kembali sampai akhirnya orang atau binatang yang terjebak itu ditelan habis ke dasarnya. Ada pula yang sebelum tertelan habis, dapat berpegang kepada rumput-rumput dan biarpun demikian tetap saja orang atau binatang itu mati dengan separuh tubuh masih di luar. Ada pula bagian yang rumputnya berwarna aneh kebiruan dan ternyata rumput di bagian ini mengandung racun yang berbahaya. Sekali saja kaki atau bagian tubuh lain yang terluka lalu terkena getah rumput ini, orangnya atau binatangnya tentu akan roboh dan tewas. Juga terdapat bagian yang rumputnya merupakan alang-alang setinggi orang dan yang dapat menyesatkan karena luasnya dan karena lorong di antara alang-alang tinggi ini berlika-liku, bercabang-cabang dan semua sama bentuknya, yaitu lorong setapak yang di kanan kiri diapit-apit oleh alang-alang tinggi. Orang dapat tersesat dan sampai berhari-hari tidak mampu keluar dari tempat ini, maka amat berbahaya, belum lagi binatang-binatang buas yang menghuni di dalam rumpun alang-alang lebat itu. Dan jalan umum yang melalui padang bangkai ini terhenti oleh sebuah dusun kecil yang hanya terdiri dari beberapa buah rumah. Dusun ini dikelilingi oleh sungai yang memang sengaja dibuat, yaitu air dari sungai Luanho yang dialirkan di sekeliling dusun itu sehingga kalau orang hendak melanjutkan perjalanan, mau tidak mau orang itu harus menyeberangi sungai dengan jembatan yang terdapat di situ, melewati dusun itu dan menyeberang lagi di sungai yang berada di belakang dusun. Karena kalau tidak mengambil jalan melalui dusun itu, orang harus mengambil jalan melalui padang rumput maut yang bawahnya lumpur itu, yang penuh. Di kanan kiri dusun menghadang jalan. Untuk mengelilingi dusun dengan perahu pun tentu saja bisa, jadi tanpa melalui dusun, akan tetapi di situ tidak ada sebuah pun perahu, dan andai kata ada orang luar yang membuat perahu dan menggunakan jalan air di sekeliling dusun, tentu sebelum sampai di tempat tujuan perahunya sudah akan digulingkan oleh anak buah padang bangkai. Sebetulnya tempat ini pun dahulu dibuat oleh orang-orang Mongol atas perintah Raja Sabutai yang dipergunakan sebagai semacam gerbang maut untuk menghalang musuh yang hendak menyerbu lembah naga. Akan tetapi karena tempat ini berbahaya sekali, setelah Sabutai meninggalkan tempat itu untuk menghimpun bala tentara yang besar, tempat itu tidak ada yang mau mempergunakannya dan ditinggalkan terlantar. Baru pada beberapa tahun yang lalu, dua orang aneh datang ke tempat itu, kemudian menjadi penghuni di situ, bahkan mereka lalu mengumpulkan anak buah mereka yang jumlahnya ada belasan orang, yang menjadi murid, anak buah, juga melayani segala kebutuhan mereka. Siapakah dua orang aneh yang berani tinggal di tempat yang berbahaya itu? Mereka bukanlah orang-orang biasa tentu saja, melainkan orang-orang yang berkepandaian tinggi. Mereka merupakan sepasang suami istri yang aneh dan tidak lumrah suami istri biasa, melainkan lebih tepat kalau dinamakan sekutu yang kadang-kadang saling memperlihatkan kekuasaan dan memang kepandaian mereka adalah seimbang. Yang laki-laki berusia 50 tahun, bertubuh tinggi besar dan sikapnya kasar dan wajahnya yang membayangkan kekasaran dan keberanian itu selalu berwarna merah, matanya lebar dan jarang sekali orang melihat dia terlepas dari guci arak. Dialah yang dijuluki orang Ang Bin Ciukui, setan arak muka merah, seorang yang memiliki tenaga besar dan dapat membunuh orang dengan kejam,
mencekik leher orang dengan tangan kiri dan selagi orang itu berkelojotan, tangan kanannya membawa guci arak ke mulutnya untuk diminum menggelogok. Istrinya berusia 40-an tahun, wajahnya cukup cantik dan karena dia pesolek dan sikapnya agak genit, maka dia masih menarik. Tubuh yang terawat itu masih ramping dan padat, dan melihat sikapnya, orang mengira dia seorang wanita yang baik hati karena sikapnya lemah dan manis budi. Akan tetapi, sebetulnya, di balik senyumnya yang manis itu bersembunyi hati yang amat kejam, yang merasa gembira kalau melihat orang atau lawan tersiksa. Dia ahli racun, dan jarum-jarumnya yang beracun amat terkenal karena dia memiliki bermacam-macam jarum yang mengandung racun-racun bermacam-macam ular sehingga kalau mengenai tubuh lawan, juga menimbulkan siksaan bermacam-macam pula. Inilah wanita yang dijuluki Choatok Xianli, si Dewi Racun Ular. Ketika Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli meninggalkan Raja Sabutai yang mengecewakan hati mereka karena raja yang menjadi murid mereka itu tidak melanjutkan serangan ke selatan bahkan berdamai dengan Kaisar, dan terutama sekali menyuguhkan istrinya kepada Kaisar, kedua orang kakek dan nenek ini lalu tinggal di lembah naga yang diberikan kepada mereka oleh Sabutai. Dan Raja Sabutai juga memberikan 100 orang pengawal kepada dua orang gurunya ini yang dipilih sendiri oleh kakek dan nenek itu. 100 orang inilah yang kini menjadi anak buah mereka di lembah naga. Akan tetapi ketika dua orang kakek dan nenek ini mendengar bahwa Padang Bangkai kini mempunyai majikan baru, mereka lalu datang ke tempat itu untuk menuntut bahwa tempat itu termasuk wilayah lembah naga. Tentu saja suami istri Ambin Ciukui dan Choatok Xianli yang tidak mengenal kakek dan nenek berasal dari Sailan ini memandang rendah dan menyerang mereka. Akan tetapi keduanya terkejut karena dengan amat mudahnya suami istri itu dihajar jatuh bangun oleh Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko sampai mereka minta-minta ampun. Kakek dan nenek itu melihat betapa kepandaian mereka berdua itu lumayan, dan karena untuk menghadapi para pembesar Beng Tiao yang mempunyai banyak orang pandai itu mereka pun membutuhkan kawan, maka mereka tidak membunuh suami istri itu bahkan ditarik menjadi sekutunya. Padang Bangkai diberikan kepada mereka sebagai tempat tinggal akan tetapi mereka harus menjaga agar jangan ada musuh yang dapat mendekati lembah naga tanpa diketahui. Demikianlah sedikit keterangan tentang lembah naga dan Padang Bangkai, dan pada suatu hari, kini matahari telah naik tinggi, serombongan orang yang jumlahnya 36 orang kelihatan berjalan dari selatan menuju ke Padang Bangkai. Mereka itu terdiri dari 30 orang wanita dan 6 orang pria, dipimpin oleh seorang wanita yang berusia 30 tahun lebih, cantik dan gagah. 29 wanita lain yang menjadi anak buahnya juga rata-rata memiliki gerakan yang gagah dan usia mereka itu paling tinggi 40 tahun dan paling muda 30 tahun. Kesemuanya membawa sebatang pedang di pinggang mereka, kecuali wanita yang menjadi pemimpin dan yang berpakaian serba hijau itu, yang selain membawa sebatang pedang panjang, di pinggangnya terselip pula sepasang pedang pendek. Adapun 6 orang laki-laki itu agaknya menjadi semacam pelayan, karena 6 orang inilah yang membawa buntalan-buntalan mereka dan berjalan di tengah-tengah, dan sungguh pun mereka juga terdiri dari orang-orang muda berusia paling tinggi 30 tahun dan bertubuh tegap dan gerakannya gesit. Namun sikap mereka terhadap para wanita itu jelas memperlihatkan bahwa mereka itu kalah pengaruh. Siapakah mereka ini yang begitu berani mati mendatangi tempat berbahaya ini? Mereka itu bukan lain adalah anggota-anggota Giok Hongpang dan hal ini jelas dapat dilihat dari hiasan rambut wanita-wanita itu yang berbentuk burung hong. Mereka adalah anak buah Yobi Kiok yang telah tewas. Seperti telah kita ketahui, Giok Hongpang telah merampas Kui Ou, Telaga Setan, dan menjadikan tempat itu sebagai markas mereka dan menawan sebagian dari anak buah Ui Hongpang yang dipimpin oleh Kiang Ti yang dibunuh oleh Yobi Kiok. Kemudian perkumpulan itu ditinggalkan oleh Yobi Kiok dan ketika Yobi Kiok membantu Sabutai, ketua ini membawa sebagian besar anak buahnya untuk membantu. Setelah Yobi Kiok tewas, anak buahnya itu tersebar tidak karuan, ada yang menjadi istri para perwira Sabutai, ada pula yang tewas atau melarikan diri. Akan tetapi, ada pula beberapa orang di antara mereka yang berhasil kembali ke Telaga Setan dan menceritakan kepada kawan-kawan mereka tentang kematian ketua mereka. Kini jumlah mereka tinggal 30 orang dan belasan orang laki-laki yang selama ini menjadi semacam pelayan yang melayani segala keperluan mereka, dari keperluan makan sampai keperluan seks. Adapun yang menjadi pemimpin mereka, setelah Yobi Kiok tewas dan Yap In Hong murid ketua mereka itu tidak di situ, adalah Bei Kiat Bue. Di permulaan cerita ini telah diceritakan tentang Bei Kiat Bue ini. Dia adalah seorang kekasih mendiang Kiang Ti yang tercinta,
yaitu ketua dari Ui Hongpang yang tadinya bersarang di Telaga Setan dan kemudian terbunuh oleh Hyo Bi-kiok. Bae Kiat Bue ini seorang wanita cantik yang dipermainkan oleh Kiang Ti sebagai benda permainan indah yang menyenangkan dan menjadi pemuas nafsu berahi belaka. Oleh karena itu, Bae Kiat Bue amat membenci Kiang Ti, bahkan karena semenjak muda dia diperkosa dan dipermainkan oleh ketua Ui Hongpang itu, timbul rasa bencinya terhadap pria pada umumnya. Oleh karena itu, ketika Ui Hongpang dihancurkan oleh Hyo Bi-kiok ketua Giok Hongpang, dia pun lalu menjadi anggota Giok Hongpang, bahkan dia dapat menjilat dan menyenangkan hati ketua Giok Hongpang sehingga diam-diam Bae Kiat Bue menerima ilmu-ilmu silat tinggi dari Hyo Bi-kiok. Ketua Giok Hongpang ini, yang merasa kasihan melihat Bae Kiat Bue yang seperti juga dia, hidupnya dirusak oleh seorang pria. Hanya bedanya Bae Kiat Bue dirusak kehormatannya dan dijadikan benda permainan sedangkan dia dirusak hatinya oleh cinta tak terbalas. Bahkan meninggalkan sebuah kitab pelajaran ilmu silat tinggi kepada pelayan pribadinya itu ketika dia meninggalkan Giok Hongpang. Oleh karena inilah, maka dengan cepat Bae Kiat Bue berubah menjadi seorang yang tinggi kepandaian silatnya, paling tinggi di antara para anggota Giok Hongpang. Setelah semua anggota Giok Hongpang yang masih ada melihat bahwa pelayan pribadi ketua mereka ini ternyata memiliki kepandaian tinggi bahkan mewarisi ilmu permainan sepasang pedang pendek dari ketua mereka, tentu saja mereka dengan senang hati menerima Bae Kiat Bue menjadi wakil ketua dan pemimpin mereka. Bae Kiat Bue yang amat mencinta ketua Giok Hongpang, ketika mendengar akan kematian Hyo Bi-kiok, menjerit dan menangis dengan sedih sekali. Dia lalu mengatur upacara sembahyang untuk menyembahyangi roh dari ketua mereka, kemudian dia mengumpulkan seluruh sisa anggota Giok Hongpang yang berjumlah 30 orang dengan dia itu untuk pergi menyusul Yap In Hong, murid ketua mereka yang kabarnya berada di kota raja dan menjadi seorang putri istana. Akan tetapi, di kota raja mereka mendengar bahwa baru beberapa hari ini putri Yap In Hong itu telah diculik oleh Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko. Marahlah Bae Kiat Bue dan dengan anak buah bekas pengikut Hyo Bi-kiok sebagai petunjuk jalan, berangkatlah dia dan rombongannya itu menyusul ke utara untuk menolong Yap In Hong. 3 orang pengikut Hyo Bi-kiok yang berhasil lolos dari kematian dan yang pernah membantu Raja Sabutai, tahu siapa adanya kakek dan nenek iblis itu, dan mereka pun tahu bahwa mereka itu tentu berada di lembah naga. Maka kesanalah mereka menyusul, 30 orang wanita Giok Hongpang yang penuh dendam, ditemani oleh 6 orang pria dari Telaga Setan yang mereka jadikan pembawa barang perbekalan dan pelayan. Menjelang sore rombongan itu tiba di batas wilayah Padang Bangkai dan mereka menghadapi padang yang amat luas, dan dari situ mereka dapat melihat bangunan rumah-rumah di dusun seberang padang yang luas itu. Kita malam ini harus dapat tiba di dusun depan itu, kata Bae Kiat Bue sambil menudingkan telunjuknya ke depan. Kita bermalam di sana dan besok pagi baru melanjutkan perjalanan ke Lembah Naga. Teman-temannya mengangguk, dan seorang di antara mereka yang pernah mendengar tentang tempat ini ketika dia bersama sang ketua dan teman-temannya dahulu membantu Raja Sabutai, berkata, "Harap Bue Suci, kakak seperguruan Bue, suka berhati-hati, karena kalau tidak salah, daerah inilah yang disebut Padang Bangkai. Lihat di sana itu, bukankah itu kerangka manusia? Dan di sana itu terdapat bangkai seekor kuda yang membusuk. Tempat ini menyeramkan sekali dan tentu berbahaya." Bae Kiat Bue memandang ke kanan kiri dan mengangguk-angguk. Biarpun berbahaya, kita tidak perlu takut. Yang penting kita harus berhati-hati sekali. Persiapkan tali panjang yang kita bawa. Segulung tali hitam panjang diambil dari buntalan yang dibawa oleh para laki-laki itu dan Bae Kiat Bue membawa gulungan tali itu di pundaknya. Kemudian dia memimpin teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan dan memesan agar mereka semua bersikap hati-hati dan jangan sembrono. Tak lama kemudian, ketika melalui jalan setapak yang di kanan kirinya penuh dengan rumput hijau, tiba-tiba terdengar jerit mengerikan di sebelah kanan. Bae Kiat Bue dan teman-temannya cepat menengok dan mereka melihat seorang di antara teman mereka yang menginjak rumput hijau itu telah amblas disedot oleh lumpur di bawah rumput. Wanita ini menjerit-jerit dan meronta-ronta, akan tetapi makin hebat dia meronta, makin cepat tubuhnya disedot ke bawah. Seorang temannya cepat hendak menolongnya, dengan tangan terulur dia menghampiri dan dia pun menjerit karena kaki kanannya juga tersedot dan ditarik oleh lumpur di bawah rumput yang diinjaknya. "Kalian diam. Jangan bergerak sedikit pun. Yang lain semua mundur. Jangan menginjak rumput hijau itu."
Bue Kiat Bue yang cerdik cepat berteriak, kemudian dia sendiri lalu melontarkan ujung tali hitam ke arah dua orang itu. Mereka yang sudah pucat mukanya, seorang terbenam sampai ke leher dan yang kedua terbenam sampai ke pinggang, dengan kedua tangan menggigil menangkap ujung tali itu. Kiat Bue lalu menarik, akan tetapi betapapun dia telah mengerahkan seluruh tenaganya, dua orang itu tidak dapat ditariknya. Dia lalu minta bantuan teman-temannya, akan tetapi sampai semua orang menarik tali itu beramai-ramai, tetap saja dua orang itu tidak dapat ditarik keluar. Satu demi satu. Kiat Bue tidak kehilangan akal. Kalian berdua jangan bergerak sama sekali, makin bergerak tentu akan makin dalam kalian tenggelam. Dua orang yang sudah ketakutan dan lemas itu melepaskan tali dan kini Kiat Bue membuat sebuah jeratan di ujung tali lalu dilemparkannya ke arah orang kedua yang hanya terbenam sampai ke pinggang. Lemparannya tepat dan jeratan yang berlingkar itu memasuki tubuh orang itu dan tali dapat menjerat pinggangnya. Wanita itu pun memegangi tali seperti gila, karena dia maklum bahwa disitulah nyawanya tergantung. Tiba-tiba terdengar wanita yang terbenam sampai ke lehernya itu menjerit-jerit, matanya terbelalak dan teriakannya makin mengerikan. Jangan bergerak. Kiat Bue berseru keras dan marah. Akan tetapi wanita itu makin hebat menjerit-jerit dan meronta-ronta sehingga akhirnya kepalanya pun terbenam, tinggal kedua lengan yang masih meronta dan jari-jari tangannya yang mencengkeram-cengkeram ke udara. Itu pun tidak lama karena segera kedua tangan itu pun lenyap ditelan rumput-rumput hijau. Semua orang masih pucat dan merasa seram menyaksikan pemandangan itu, dan tiba-tiba wanita kedua itu pun menjerit-jerit. Aduh, lekas, tolong aku. Dia mulai pula meronta-ronta dan Kiat Bue cepat menarik tali yang kini sudah mengikat pinggang wanita itu. Teman-temannya membantu. Dengan pengerahan tenaga, mereka dapat menarik tubuh wanita itu sedikit demi sedikit karena amat sukar mencabut tubuh itu, apalagi karena wanita itu meronta dan menjerit-jerit seperti orang gila. Akhirnya wanita itu yang meronta-ronta seperti gila akhirnya mengejang, lalu lemas dan pingsan. Maka lebih mudahlah bagi Kiat Bue dan teman-temannya untuk membetotnya keluar dari lumpur di bawah rumput hijau segar itu. Pakaian wanita itu, dari dada sampai ke ujung kaki, penuh dengan lumpur kehitaman dan ketika dia sudah ditarik ke atas tanah keras dalam keadaan pingsan, teman-temannya cepat membuka pakaiannya untuk dibersihkan tubuhnya dan ditukar pakaian kering dan bersih. Hei! Jeritan-jeritan mengerikan terdengar ketika mereka sudah membuka celana dan baju wanita itu, karena ternyata di bawah pakaian itu kelihatan banyak binatang yang seperti lintah, yang sudah menggembung oleh darah yang dihisap mereka dari tubuh wanita itu sehingga menjadi merah gemuk. Dari dada sampai ke kaki, di situ menempel ratusan ekor binatang seperti lintah, warnanya kehijauan dan agak merah karena penuh darah, menempel pada kulit yang putih halus itu. Pantas saja wanita itu menjerit-jerit, kiranya selagi tubuhnya terbenam di dalam lumpur tadi, dia dikeroyok ratusan ekor binatang itu yang menggigitnya dan memasuki pakaiannya untuk dapat langsung menggigit kulit dan daging, mengisap darah langsung dari bagian-bagian yang lunak. Biarpun dengan memberanikan hati yang merasa jijik dan ngeri akhirnya Kiat Bue dan teman-temannya dapat mencabuti semua lintah itu dari tubuh teman mereka, namun wanita itu tidak dapat hidup lama, bahkan tidak sadar lagi dari pingsannya. Tubuhnya berubah menjadi kehitaman dan ternyata lintah-lintah itu bukan hanya menyedot darah, akan tetapi juga meninggalkan racun yang saking banyaknya menjadi berbahaya dan mematikan juga. Terpaksa mereka menguburkan mayat teman ini di tempat itu, menggali lubang di tanah keras antara dua padang rumput yang mengerikan itu. Kiat Bue lalu berkata, "Kita maju terus. Ini adalah daerah musuh, akan tetapi untuk membela Nona In Hong, kita tidak boleh takut atau mundur. Hanya kita harus makin berhati-hati." Mereka kini menggunakan tongkat-tongkat untuk memeriksa keadaan sehingga tidak sampai terjebak seperti dua orang teman mereka tadi. Ketika mereka menghadapi padang yang penuh dengan rumput alang-alang, Kiat Bue berkata, "Jalan kecil ini melalui rumput alang-alang, agaknya aman di sini, akan tetapi kalian siapkan senjata masing-masing agar mudah menjaga diri kalau ada serangan musuh." Rombongan yang sudah berkurang dua orang itu kini berjalan berindap-indap melalui jalan kecil di antara dua hutan alang-alang itu. Akan tetapi, makin lama mereka berjalan, makin tinggi juga alang-alang di kanan kiri mereka, sampai akhirnya rumpun alang-alang di kanan kiri itu sama tingginya dengan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat apa-apa di kanan kiri mereka kecuali rumpun alang-alang.
Kiat Bue mengeluarkan sehelai sapu tangan merah dan dicabik-cabiknya sapu tangan ini menjadi potongan-potongan kecil-kecil dan setiap 10 langkah dia melemparkan sepotong cabikan sapu tangan merah ke atas tanah yang mereka lewati. Memang wanita ini cerdik sekali. Dia tahu bahwa lorong di antara rumpun alang-alang ini merupakan tempat berbahaya yang dapat menyesatkan, maka dia sudah bersiap-siap lebih dulu dengan memberi tanda-tanda kepada lorong yang sudah mereka lewati agar mudah nanti menemukan jejak mereka kembali. Dan dugaannya memang tepat sekali. Lorong di antara dua dinding alang-alang itu mulai terpecah, mulai bercabang-cabang dan membelak-belok. Dan di luar pengetahuan mereka, semenjak mula-mula mereka memasuki wilayah padang bangkai memang mereka sudah diawasi terus oleh anak buah padang bangkai. Banyak pasang mata pria yang terbelalak dan dengan mulut menyeringai dan mengilar. Para anak buah padang bangkai memandang wanita-wanita yang rata-rata memiliki tubuh padat berisi dan wajah cantik itu, seperti sekumpulan laba-laba yang melihat masuknya lalat-lalat gemuk ke dalam sarang mereka. Rombongan wanita yang dipimpin Bai Kiat Bue itu mulai menjadi bingung ketika jalan kecil itu berputar-putar, bahkan lalu memutar kembali lagi ke arah semula. Dan selagi mereka kebingungan, tiba-tiba terdengar suara mendesis-desis dan muncullah ratusan ekor ular dari kanan kiri, keluar dari rumput alang-alang itu menyerang mereka dengan ganas. "Awas, mundur!" Kiat Bue berseru kaget sambil menggunakan sepasang pedang pendek yang sejak tadi dipegangnya untuk membabat putus 2 ekor ular yang menyerangnya. Akan tetapi anak buahnya yang terkejut itu menjadi panik dan terjadilah pengeroyokan ular-ular yang mengerikan dan 3 orang di antara mereka terkena gigitan pada kaki mereka. Mereka menjerit-jerit dan roboh berkelojotan karena ular-ular itu ternyata adalah ular-ular berbisa yang amat berbahaya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. "Mundur!" Kembali Bai Kiat Bue berteriak, akan tetapi kembali 2 orang memekik dan roboh berkelojotan. Mereka itu ternyata adalah 2 di antara 6 orang laki-laki yang membawakan perbekalan mereka. Terpaksa beberapa orang wanita anggota Giok Hongpang mengambil perbekalan itu dan mereka terus mundur meninggalkan 5 mayat yang kini menjadi sasaran kemarahan ular-ular itu. Untung bagi mereka bahwa tadi Kiat Bue telah memberi tanda-tanda dengan potongan-potongan kain merah. Akan tetapi, betapa kaget hati mereka ketika mereka hanya dapat mundur beberapa puluh meter saja karena setelah itu, mereka tidak dapat menemukan lagi potongan-potongan kain merah yang tadi disebar oleh Kiat Bue. Tentu saja mereka tidak mampu menemukan benda-benda itu kembali karena benda-benda itu telah dibersihkan oleh anggota padang bangkai. Dan dengan sendirinya rombongan wanita itu menjadi tersesat di dalam padang rumput alang-alang itu. Terdengar auman yang menggetarkan disusul auman-auman lain dan muncullah 5 ekor harimau besar dari kanan kiri yang langsung menyerang mereka karena binatang-binatang itu sudah kelaparan agaknya. Kiat Bue dan anak buahnya terkejut bukan main, dan mereka cepat menggerakkan senjata untuk membela diri dan balas menyerang. Terjadilah pertempuran yang seru dan mati-matian antara rombongan wanita yang sudah mulai ketakutan itu melawan 5 ekor harimau buas, dan akhirnya 5 ekor harimau buas itu menggeletak mati, akan tetapi di pihak rombongan itu pun ada 8 orang yang tewas menjadi korban cakaran dan gigitan harimau buas itu, belum dihitung beberapa orang yang terluka. Kemudian terdengar bentakan-bentakan dan teriakan-teriakan nyaring dan di dalam kegelapan malam itu, dari kanan kiri menyambar jala-jala hitam yang amat kuat, meringkus 13 orang wanita dan 2 orang laki-laki yang masih mengadakan perlawanan itu. Mereka roboh dan meronta-ronta seperti sekelompok ikan kena jaring, namun segera muncul belasan orang laki-laki tinggi besar dan mereka lalu diseret di dalam jaring mereka itu setelah tengkuk mereka satu demi satu dipukuli sehingga mereka roboh pingsan. Ketika Kiat Bue dan teman-temannya siuman, mereka mendapatkan diri mereka telah berada di sebuah ruangan besar yang diterangi oleh lampu-lampu besar. Kaki tangan mereka terikat ke belakang dan mereka tidak mampu bergerak lagi. Di depan mereka, di atas 2 buah kursi, duduklah seorang laki-laki tinggi besar yang bermuka merah dan bermata lebar, bersama seorang wanita setengah tua yang pesolek dan cantik dengan senyum selalu menghias bibirnya. Mereka ini bukan lain adalah Ang Bin Chiu Kui dan istrinya, Choa Tok Sian Li. Hahaha. Ang Bin Chiu Kui menenggak arak dari guci besar, mengusap mulutnya yang berlepotan arak, memandangi wanita-wanita itu satu demi satu, kemudian pandang matanya berhenti pada wajah Bai Kiat Bue. "Inikah pemimpinnya?" Terdengar suaranya parau, bertanya kepada anak buahnya yang berdiri di situ,
anak buahnya yang wajahnya serem-serem dan bertubuh besar-besar dan yang berdiri menyeringai dengan wajah girang. Mereka ini terdiri dari 15 orang laki-laki kasar, anak buah padang bangkai. Benar, tuaku, jawab seorang di antara mereka. Mereka semua menyebut tuaku kepada Ang Bin Ciukui. Tuaku artinya kakak tertua, akan tetapi anehnya, terhadap Coatok Xianli mereka menyebut Tuanio atau Nyonya Besar. Hal ini saja menunjukkan bahwa Ang Bin Ciukui tergolong orang kasar yang tidak memperdulikan segala macam sebutan, sebaliknya dengan istrinya yang ingin dihormat sebagai Nyonya Besar. Hahaha. Perempuan manis, mengapa engkau dan teman-temanmu berani memasuki padang bangkai? Siapakah kalian? Bekiat Bue menjawab berani. Kami adalah orang-orang Giok Hongpang, dan kami hendak mencari nona kami, Yap In Hong. Suamiku, kau memang tolol. Bukankah sudah kukatakan tadi bahwa wanita-wanita yang memakai hiasan rambut seperti itu adalah anggota-anggota Giok Hongpang? Mereka adalah anak buah musuh, perlu apa ditanya lagi? Coatok Xianli berkata, suaranya halus dan ramah sungguh pun kata-katanya kasar terhadap suaminya. Hahaha, kau benar, isteriku. Kau memang selalu benar. Hei, kau yang menjadi pemimpin, siapa namamu? Namaku Bekiat Bue. Nama yang manis. Hahaha. Dan dua orang laki-laki ini siapa? Dia adalah pelayan kami. Pelayan? Pelayan saja? Wah, kenapa pelayan-pelayan dibawa ke sini, tidak dibunuh saja? Ang Bin Ciukui membentak kepada anak buahnya. Membunuh mereka sekarang pun belum terlambat, tuaku, kata seorang anak buahnya yang bermata merah dan dia sudah menggerakkan tangan, memukul ke arah kepala seorang di antara dua pelayan Giok Hongpang itu. Pelak! Aduh! Orang itu berseru kesakitan dan meloncat mundur, memegangi tangannya yang tadi bertemu dengan tangan halus Coatok Xianli, ketika nyonya itu menangkisnya. Memang kelihatan aneh sekali betapa tangan besar berbulu yang nampak kuat itu menjadi terpental dan pemilik tangan itu berteriak kesakitan ketika tangan itu bertemu dengan tangan kecil berkulit putih halus dari Coatok Xianli. Manusia lancang! Berani kau hendak turun tangan di depanku? Nyonya itu membentak, akan tetapi pandang matanya masih berseri dan mulutnya masih tersenyum. Ampunkan saya, Tuan Yo, laki-laki bermata merah itu menjura dengan ketakutan. Bawa mereka ke kamarku, bebaskan dari belenggu dan beri makan secukupnya, suruh mereka mandi yang bersih, kata pula nyonya itu dan si mata merah mengangguk-angguk, kemudian bersama seorang kawan lain dia membawa pergi dua orang laki-laki yang ditawan itu. Hahaha. Ang Bin Ciukui tertawa bergelak. Engkau sungguh masih bernafsu besar, isteriku. Sekaligus mengambil dua orang untuk melayanimu. Wah, jangan biarkan aku ketinggalan untuk menikmati tontonan itu. Hahaha, kau membikin aku menjadi iri, isteriku. Perempuan ini pun kelihatannya boleh juga. Dia lalu menggerakkan tangan ke depan. Bret. Sekali dia merenggutkan dengan tangannya yang kuat, robeklah bagian depan pakaian yang menempel di tubuh Bekiat Bue, pakaian luar dan dalam, seperti kertas saja rapuhnya di tangan si muka merah itu dan bagian depan tubuh wanita itu nampak seluruhnya. Hahaha, benar dugaanku. Boleh juga. Bawa dia ke kamarku, perintahnya dan kembali seorang anak buahnya membawa Kiat Bue pergi dari situ. Mereka ini adalah musuh-musuh kita, kata pula Coatok Xianli. Boleh kalian miliki bersama untuk semalam ini. Akan tetapi, besok pagi-pagi mereka itu semua harus sudah bersih, harus kalian lemparkan ke padang rumput hijau. Nah, bawa mereka pergi. Para anak buah itu bersorak girang dan seperti harimau-harimau kelaparan mereka menubruk wanita-wanita Giok Hongpang yang seperti domba-domba terikat tak berdaya itu. Terdengar jerit dan rintih di antara mereka, diseling gelak tawa para anak buah padang bangkai ketika mereka membawa pergi wanita-wanita itu dari situ. Malam penuh kemaksiatan berlangsung di dusun kecil terpencil itu, di dalam beberapa buah rumah itu, di mana semua anak buah padang bangkai berpesta pora memuaskan nafsu mereka secara buas sekali. 12 orang wanita anggota Giok Hongpang itu diperkosa bergantian, di antara daging dan arak, mereka dipermainkan dan kebuasan yang dilakukan oleh manusia-manusia itu jauh lebih mengerikan daripada kebuasan binatang liar manapun juga.
Sukar untuk melukiskan keadaan di tempat pesta itu, di mana terdengar rintihan dan keluhan, tangis yang diseling suara tertawa seperti iblis-iblis bangkit dari neraka. Makin hebat wanita-wanita itu merintih dan menangis, makin menggila lagi tingkah pola anak buah padang bangkai, makin keras pula mereka tertawa-tawa seolah-olah suara tangis dan rintihan itu terdengar oleh mereka sebagai suara nyanyian yang membangkitkan gairah birahi. Orang yang menyaksikan dan mendengar semua yang terjadi di ruangan besar itu tentu akan merasa muak, ngeri dan juga sedih menyaksikan tingkah pola manusia yang demikian ganas dan buas, demikian penuh dengan kejahatan yang mengerikan. Akan tetapi, kalau dia pergi meninggalkan tempat itu dan melihat apa yang berlangsung di dalam sebuah kamar lain, kamar besar yang cukup indah dan lengkap, dia akan merasa lebih muak lagi. Di dalam kamar ini, suami istri Ang Bin Chiu Kui dan Choa Tok Sian Li juga sedang berpesta, sama saja dengan anak buah mereka, pesta penuh nafsu berahi yang menjijikkan di mana suami istri itu membawa tawanan-tawanan mereka berkumpul di dalam satu kamar dan melampiaskan nafsu-nafsu mereka secara terbuka. Ang Bin Chiu Kui dan Choa Tok Sian Li telah menggunakan arak yang dicampur racun dan yang diminumkan secara paksa kepada Bhe Kiat Bue dan dua orang laki-laki pelayan Giok Hong Pang sehingga wanita dan dua orang laki-laki itu menjadi seperti gila di amuk nafsu berahi mereka. Dalam keadaan setengah sadar mereka itu memenuhi segala keinginan suami istri itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam keadaan biasa tentu membuat mereka malu bukan main. Namun, mereka telah terbius oleh racun sehingga mereka dapat melakukan apapun juga untuk melampiaskan dorongan mujizat yang membangkitkan gairah nafsu berahi mereka. Menjelang pagi, Choa Tok Sian Li yang telah merasa puas dan kekenyangan oleh pelayanan dua orang laki-laki muda yang dibikin kuat oleh arak beracun, lalu menyeret mereka pergi keluar kamar dan tak lama kemudian terdengar bunyi gerengan menyeramkan dari 4 ekor anjing kelaparan, yaitu anjing-anjing hutan yang dipelihara oleh nyonya ini di dalam kerangkeng. Diseling teriakan-teriakan menyayat hati dari dua orang pria itu yang tubuhnya dirobek-robek oleh 4 ekor anjing hutan itu, sampai akhirnya teriakan-teriakan itu makin lemah dan akhirnya berhenti sama sekali dan yang terdengar hanya suara anjing makan daging dan tulang, menjilat-jilat darah segar dan Choa Tok Sian Li yang tadi berdiri di luar kerangkeng dan menonton dengan mata berkilat-kilat, kini meninggalkan tempat itu dengan senyum penuh kepuasan. Dia lalu memasuki kamarnya sendiri, dalam keadaan masih setengah telanjang dia melempar tubuhnya ke atas kasur dan tak lama kemudian terdengar wanita ini mendengkur dengan enaknya. Pagi-pagi sekali, sesosok bayangan berkelebat di antara pohon-pohon menuju ke padang bangkai. Bayangan ini adalah Leong Si Kui, gadis manis murid Hek Isian Kou yang diutus untuk menghubungi majikan padang bangkai. Karena dia telah mengenal jalan, dan telah diberitahu akan rahasia dan keganasan tempat-tempat itu, maka dia mengambil jalan yang aman dan sama sekali tidak mau mendekat padang rumput hijau dan lain bagian yang berbahaya, melainkan dia hendak langsung mengambil jalan lorong kecil yang diapit-apit rumput alang-alang itu. Akan tetapi tiba-tiba Si Kui menyelinap dan bersembunyi di balik sebuah batu besar. Dia mendengar suara orang-orang tertawa-tawa di antara suara rintihan-rintihan wanita. Tak lama kemudian, dari balik rumpun alang-alang muncul 15 orang laki-laki tinggi besar yang dikenalnya sebagai anak buah padang bangkai. Mereka itu tertawa-tawa dan menyeret-nyeret tubuh 12 orang wanita yang kesemuanya telanjang bulat, menangis dan merintih-rintih dalam keadaan menyedihkan sekali. Hahaha, sayang. Kita cuma diberi waktu semalam saja. Semalam pun sudah cukup, Aban. Kalau kita berpesta seperti semalam selama 3 malam saja engkau akan mati lemas, hahaha. Aku pun sudah puas. Dan mereka ini bisa menjemukan. Si Kui yang mengintai, memandang dengan mata terbelalak. Jantungnya berdebar dan dadanya terasa panas dan tidak enak sekali, akan tetapi tentu saja dia tidak boleh mencampuri urusan mereka. Kemudian, dia melihat betapa wanita-wanita telanjang bulat itu oleh para anak buah padang bangkai dilemparkan ke arah padang rumput hijau yang dia tahu adalah tempat berbahaya sekali. Hampir saja dia menjerit untuk mencegah, akan tetapi dia sadar dan mendekap mulutnya sendiri. Hanya matanya saja yang terbelalak memandang ketika wanita-wanita itu dilemparkan dan jatuh ke atas rumput hijau segar itu. Akan tetap segera terdengar mereka menjerit-jerit karena tubuh mereka begitu terbanting terus saja tenggelam sampai ke pinggang. Aug! Tolong! Aduh, lepaskan aku! Mereka menjerit-jerit dan memohon-mohon, akan tetapi makin hebat mereka itu meronta, tubuh mereka amblas makin dalam.
15 orang anggota padang bangkai itu menonton sambil tertawa-tawa, seolah-olah penglihatan itu merupakan tontonan yang amat menyenangkan dan menegangkan hati mereka. Bahkan mereka mulai bertaruh siapa di antara wanita-wanita itu yang paling tahan lama. Si Kui hampir tidak dapat menahan hatinya mengintai dan melihat itu semua. Mulai tampak wanita-wanita itu terbelalak dan melolong-lolong. Tentu mulai digigiti lintah-lintah beracun, pikirnya karena dia telah memperoleh keterangan tentang tempat-tempat berbahaya itu dan dia bergidik membayangkan betapa tubuh telanjang itu diserang oleh ratusan ekor lintah. Wanita-wanita itu makin hebat meronta-ronta, ketakutan dan kengerian yang amat hebat terlukis di wajah mereka dan mulai ada yang kehilangan suaranya, karena perlahan-lahan, kepalanya mulai terbenam pula, hanya kedua tangan mereka yang menegang dan mencengkeram. Tentu saja pemandangan ini membuat kawan-kawan wanita lainnya menjadi makin ketakutan. Suara jeritan-jeritan itu makin berkurang dan akhirnya, wanita terakhir yang melihat betapa semua temannya lenyap dan merasakan seluruh tubuhnya seperti ditusuki jarum dan dibakar, tiba-tiba tertawa bergelak. Melihat wajah yang cantik itu tertawa seperti itu, dengan matanya menjadi liar, si Kui bergidik dan maklumlah dia bahwa wanita itu menjadi gila saking takutnya. Bersambung ke bab 48. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.